Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh bahagia ini, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh ampunan ini, kita masih dipertemukan di bulan mulia ini, walaupun dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Anak-anakku sekalian, di sini di bulan kali ini kita berada dalam bulan suci Ramadan dalam suasana yang berbeda, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa virus corona yang sudah anak-anak ketahui. Sehingga biasanya kita pondok Ramadan atau Darul Arqam itu kita laksanakan secara tatap muka, hanya dari ujian itu kita laksanakan dengan daring ini, dengan online. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Pak Ma'ruf akan menyampaikan beberapa hal tentang amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Dari beberapa amalan-amalan itu mungkin tidak semuanya Bapak Ma'ruf akan sampaikan, mungkin hanya sebagian gitu. Yang pertama, amalan itu adalah puasa, yang selama ini anak-anakku sekalian sudah ketahui. Puasa itu apa sih? Puasa itu secara pengertian secara umum, puasa itu menahan dari hal-hal yang membuat puasa kita itu batal, membuat Allah itu tidak meridhoi kita dari hal-hal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, mengapa puasa Ramadan itu sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan gitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyayangi kita. Jadi di satu tahun itu Allah memaksa kita untuk melaksanakan puasa supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan sebutan yang mulia, dengan sebutan cintanya. Kita dipanggil sebagai manusia yang beriman, dan tidak semua orang itu bisa dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita sebagai orang yang dipanggil oleh Allah dan menjemput panggilan itu, karena insya Allah nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan aku sini Bang Ma'ruf akan menyampaikan beberapa hal tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Amalan pertama, perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syam Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini sesuai dengan perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya di bulan Ramadan ini kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan diperbaiki di bulan yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi hambanya yang ketika berpuasa itu didasari dengan iman dan berharap akan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melupakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu kita, dengan syarat kita mau membenahi diri, membenahi segala dosa-dosa yang telah lalu itu dengan kebaikan, dengan amalan-amalan yang baik di bulan yang penuh ampunan ini. Yang kedua, amalan yang kedua adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya yaitu Rasulullah SAW dengan menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan, yaitu dengan menjalankan sholat tarawih atau sholat lail. Di situ Rasulullah SAW hampir senada, hampir sama dengan hadis yang telah Bapak sampaikan tadi. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di hadis yang tadi Rasulullah SAW menyebutkan dengan man shoma. Di sini di hadis kedua disebutkan dengan man qama, yaitu barang siapa yang menghidupkan, menjalankan sholat malam, sholat tarawih itu dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman selayaknya dengan sesama, dengan penuh dengan kegembiraan dan penuh tanggung jawab, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk beramal, maksimalkan untuk membaca Al-Quran, kita maksimalkan untuk selalu beramal dengan amal kebaikan. Amalan yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya kita diperintah untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Karena di samping kita di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena di bulan Ramadan ini amalan-amalan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi di malam Lailatul Qadar, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Karena di samping itu, ketika kita sering-sering membaca Al-Quran, menderas Al-Quran, maka kita di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang telah kita baca itu, ayat-ayat Allah yang telah kita baca itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah safi'an ashabi." Bahasanya, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Di sini sangat penting sekali bahasanya ketika kita di dunia ini banyak sekali kesalahan, dan memang sudah sifatnya manusia
mempunyai kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sering membaca Al-Quran, kita sering dekat dan membacanya dan mempelajarinya, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita ketika kita nanti di yaumil kiamah, di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, dari sekian amalan-amalan itu yang pertama adalah puasa. Di puasa itu kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak menjadi orang-orang yang rakus, yang tidak bisa mengendalikan diri, apalagi yang sering makannya tidak terkontrol, yang makannya banyak sekali dan sampai berlebihan makannya. Apapun makanan yang di depannya disantap, maka di bulan Ramadan ini kita dikontrol supaya bisa mengendalikan, supaya kita tidak semuanya makanan kita makan sepenuhnya saja. Begitupun dengan minuman. Yang kedua, kita di bulan Ramadan ini diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam yang selama ini mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kita masih sering sekali tidak memperhatikan di malam-malam untuk kita hidupkan dengan cara sholat malam, sholat lail atau sholat tahajud itu. Yang selanjutnya yaitu kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran di samping hati kita akan menjadi tenang, maka Al-Quran itu ketika kita di hari kiamat kelak, ketika amalan-amalan kita kurang, dengan sering membaca Al-Quran itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang tertolong dengan bacaan Al-Quran kita. Sekian saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.